down, I know you got me, baby. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Belajar Bareng dari Buku. Nah, kali ini saya akan ngebahas tetap di buku yang sama kayak kemarin ya teman-teman ya, yaitu Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya. Kemarin kita sudah ngebahas di bagian pertama yang sangat luar biasa yang kemarin itu menurut saya ya. Dan yang hari ini saya akan ngebahas bagian kedua yang gak kalah dengan judul yang pertama, yaitu masuk Islam dulu baru puasa Ramadan. Sedikit provokatif ya teman-teman. Tapi tenang, ini bukan ngajak debat, tapi ngajak mikir. Nah, tuh. Fokus ya. Tetap tonton video ini sampai selesai biar gak salah paham. Jadi gini, si Muslimat hari ini, penulis buku ini lagi menyoroti orang-orang yang begitu aneh gitu. Belum jelas status keislamannya tapi ribut soal puasa. Ada yang ngotot ikut puasa padahal sholat enggak, ngaji enggak, bahkan ada yang ngaku non muslim dan ikut puasa demi solidaritas atau sekedar pengalaman spiritual. Nah, jadi di bagian kedua ini seperti biasa teman-teman, ada dua tokoh utama yang sedang berdialog gitu, yaitu Cak Dalhom dan Mak Piti. Jadi Cak Dalhom ini adalah seorang tunawisma yang tidak punya tempat tinggal, yang tidak punya keluarga, yang tidak punya penghasilan atau pekerjaan, dan tinggal di belakang rumahnya Pak Lurah, tepatnya di kandang kambing. Itu Cak Dalhom ya. Terus Mak Piti ini adalah seorang yang suka ngebantu, sangat dermawan, menyantuni anak yatim, dan suka memberi utangan kepada orang-orang yang susah gitu. Nah, maka dari itu Cak Dalhom ini adalah orang yang sangat perlu dibantu oleh Mak Piti ini, dan akhirnya Mak Piti ini mengundang Cak Dalhom untuk buka puasa di rumahnya. Nah, setelah buka puasa, basa-basi lah biasa kan, habis buka puasa si Mak Piti bilang ke Cak Dalhom, alhamdulillah ya Cak, udah selesai puasa pertama, kita sudah melewati puasa pertama. Terus Cak Dalhom bilang, puasa Ramadan itu hanya untuk orang Islam. Kaget dong si Mak Piti. Akhirnya Mak Piti itu nanya kembali, ya lah Cak, untuk orang Islam. Mempertegaskan gitu si Mak Piti ini. Cak Dalhom bilang lagi, emang kamu selamat? Bertanya kepada si Mak Piti, emang kamu Islam? Gitu kata si Mak Piti, ya iyalah Cak, saya Islam gitu kan. Saya sholat, saya baca syahadat saat nikah, saya bersedekah, berzakat, bahkan saya berhaji gitu kata si Mak Piti ini. Terus si Cak Dalhom, kapan kamu masuk Islam gitu. Terus si Mak Piti nambah kaget, loh saya sejak dari kecil udah masuk Islam Cak gitu. Terus si Cak Dalhom ini bilang lagi, kapan kamu baca syahadat Mas Mat gitu, kapan kamu baca syahadat? Saya sholat baca syahadat Cak gitu. Emang syahadat kamu diniatkan untuk orang masuk Islam gitu, emang harus gitu ya Cak, kata si Mak Piti. Terus Cak Dalhom bilang lagi, jadi gini Mat, mengasih tahu nih si Cak Dalhom kepada si Mak Piti, jadi gini Mat, syahadat itu ada hal yang paling mendasar dalam agama Islam sebagai fondasi. Itu sebab orang yang masuk Islam pertama harus baca syahadat dan disaksikan oleh banyak orang. Mak Piti pun jawab, jadi maksud sampean saya belum Islam lalu tak usah puasa karena belum baca syahadat di hadapan banyak orang. Terus Dalhom bilang, ya terserah kamu, aku cuma mau bilang puasa Ramadan itu hanya untuk orang Islam Mat. Islam enggaknya itu urusan kamu, tak ada paksaan dalam beragama Mat, kata Dalhom. Nah, selesai, dialog itu selesai teman-teman. Nah, kalau kita menyimpulkan, saya boleh menyimpulkan bahwasanya di bagian ini ngebahas satu hal penting yang sering kita lupakan. Banyak dari kita ngerasa sudah muslim secara kafah gitu, karena lahir di keluarga muslim, orang tua muslim,
dan kita menganggap bahwasanya diri kita adalah seorang muslim karena kita terdidik dari keluarga orang yang muslim. Ya, si Rusdi Mathari ini, penulis ini teman-teman, setengah menyindir kita sebenarnya bahwasanya kalian apa benar Islam secara sadar gitu, apa benar kamu Islam secara sadar, apa hanya ikut-ikutan orang tua kamu dan keluarga kamu itu si Cak Rusdi. Nah, kalau saya boleh menyimpulkan dalam dialog tersebut bahwasanya kita itu tidak boleh teman-teman, kita tidak boleh untuk mengikut campuri urusan orang lain, apalagi ibadah orang lain. Udahlah, terserah orang lain itu mau beribadah puasa atau enggak, sholat atau enggak, berzakat atau enggak, ya sudahlah, kita jangan usah mengikut campuri. Kita fokus teman-teman ke fokus kepada diri kita sendiri, ibadah kita sendiri. Kalau kata Habib Ja'far ya, jangan pernah kau mengurusi orang lain, apalagi ibadah orang lain, karena kau fokuslah kepada kemaksiatan kamu sendiri. Nah, itu kalau kata Habib. Nah, biar obrolan kita secara virtual ini tidak langsung hilang, saya minta dong gimana tanggapannya teman-teman dalam dialog Cak David sama Mbak Tuti di bagian kedua ini. Tulis di kolom komentar ya teman-teman, ya kita bisa diskusi lebih banyak nanti di kolom komentar. Oke, hanya sampai di situ teman-teman. Selebihnya saya mohon maaf. See you next time video.